Bab 711, Tenangkan para dewa, berikan warisan para dewa satu. Pada akhirnya, Chen Chang'an meninggalkan Sixinghai dengan tenang. Meskipun dia telah meninggalkan Sixinghai. Namun mulai hari ini, di Laut Bintang Barat, legendanya akan terus beredar. Bahkan, setelah mereka berhenti percaya pada Dewa Bulan, mereka mulai memuja patung dan Dewa Chen Chang'an. Mulai percaya pada Chen Chang'an. Sebagian orang mulai percaya pada Chen Chang'an sebagai dewa keselamatan. Sebagian orang percaya bahwa Chen Chang'an adalah dewa Laut Barat. Sebagian orang percaya bahwa Chen Chang'an adalah dewa Kyushu. Ada banyak gelar agung untuk Chen Chang'an. Pada akhirnya, mereka sepakat pada satu gelar yang terpadu. Sejak saat itu, lahirlah gelar dewa. Dan nama ini adalah Anshen. Bagaimanapun, nama asli senior itu adalah Chen Chang'an. N adalah salah satu namanya. Yang lebih penting, Chen Chang'an ada di sana, membawa stabilitas bagi mereka dan Sixinghai, sehingga mereka tidak lagi terancam oleh kultus pemujaan Luna. Jadi, nama, menenangkan para dewa, ini sangat cocok untuk para dewa seperti Sixinghai. Saya khawatir, Chen Chang'an sendiri tidak pernah menyangka bahwa karena dia menyelamatkan Sixinghai kali ini dan menggunakan keberuntungan besar yang dikirim oleh semua makhluk, dia entah bagaimana akan menjadi penenang. Dengan para dewa dan iblis paling murni yang bertindak sebagai kakinya, tidak butuh waktu lama bagi Chen Chang'an untuk kembali ke wilayah abadi 9 provinsi. Dan para dewa dari wilayah abadi 9 provinsi masih belum tahu apa yang dilakukan Chen Chang'an di Sixinghai. Kalau tidak, mereka hanya akan semakin terkejut dan semakin memuja Chen Chang'an. Tentu saja, dewa yang dipercayai Sixinghai, nama penenang para dewa, akan menyebar ke ribuan alam abadi dalam waktu dekat. Pada saat itu, akan ada lebih banyak orang yang memuja Chen Chang'an di seluruh wilayah abadi 10.000. Mereka bukan orang yang beriman, tetapi mereka adalah orang yang beriman. Adapun, pada akhirnya, apakah Chen Chang'an benar-benar akan menjadi dewa dengan tubuh fana? Ini masih belum diketahui. Tetapi, di dalam tubuh Chen Chang'an, setelah menyerap asal mula kekuatan ilahi, lahirlah dewa kecil. Mungkin, Chen Chang'an ini benar-benar memiliki kesempatan untuk menjadi dewa belum tentu. Dan ini bukan tanpa kesempatan. Setelah kembali ke Gunung Feixian, Chen Chang'an menemukan bahwa ada aura asing dari seorang kaisar agung di alam abadi Jiushu. Begitu dia merasakannya, dia menyadari bahwa itu adalah Mo Wentian, murid keempat yang telah dia terima. Untuk ini, Chen Chang'an tidak memiliki kejutan. Dia tersenyum sedikit. Anak ini adalah seorang kaisar. Dalam waktu yang singkat, alam telah melampaui begitu banyak, dan dia telah berdiri di puncak kekuatan ribuan abadi. Aku tidak tahu apakah dia akan berkembang. Kemudian, dia kembali ke Gunung Feixian. Guru, bagaimana perasaan Kaisar Cheng? Di Gunung Feixian, Mo Wentian mulai berkenalan dengan kekuatan Kaisar Agung. Tiba-tiba, suara Chen Chang'an datang dari belakang. Mo Wentian berhenti untuk terus berkenalan dengan kekuatan Kaisar Agung, berbalik, hanya untuk melihat Chen Chang'an muncul di belakangnya. Guru, kapan Anda datang? Aku sama sekali tidak menyadarinya. Mo Wentian terkejut. Bahkan jika Mo Wentian telah menjadi seorang kaisar, dia pikir dia bisa melihat sebagian kekuatan Chen Chang'an. Aku tidak tahu. Perasaan terhadap Mo Wentian masih biasa saja. Tetapi apakah guru orang biasa? Di antara ribuan abadi, sama sekali tidak ada yang mempercayainya. Oleh karena itu, di dalam hati Mo Wentian, Chen Chang'an memberinya perasaan yang bahkan lebih tak terduga. Tidak bisa melihat, tidak bisa melihat. Dalam hati Mo Wentian, selain kagum pada Chen Chang'an, dia juga masih kagum.
Selain memuja Chen Chang'an, itu juga memuja. Chen Chang'an membawa kedua tan gannya di punggungnya dan mengenakan jubah putih, menunjukkan kehangatan dan keanggunannya. Dia tersenyum tipis pada Mo Wentian. Begitu aku kembali, aku mendapati bahwa kamu telah menjadi seorang kaisar, jadi aku datang menemuimu terlebih dahulu sebagai seorang guru. Petik 2. Tidak buruk, tidak sombong atau angkuh, tidak sombong dan angkuh karena Kaisar Cheng, tetapi tenang dan stabil di dalam, sangat baik. Chen Chang'an memujinya. Mo Wentian sedikit malu untuk memujinya. Kakak senior Bai Yue mengatakan kepadaku bahwa ada orang di luar manusia, ada surga di luar langit, dan Kaisar Agung bukanlah akhir. Chen Chang'an mengangguk. Memang begitu. Tetapi prestasimu sekarang tidak sedikit. Ngomong-ngomong, aku ingat kekasih masa kecilmu Jiang Ruhua, seseorang dari alam surgawi. Kamu sekarang adalah seorang kaisar, apa rencanamu? Mo Wentian menunjukkan senyum percaya diri. Tuan, sekarang aku sudah menjadi kaisar, sekarang saatnya untuk menemukannya. Saat dia mengatakan itu, Mo Wentian menghela nafas sedikit dan menggaruk kepalanya sambil tersenyum. Awalnya aku berpikir bahwa jika aku ingin menemukan saudari Ruhua, akan butuh waktu lama untuk memenuhi syarat untuk pergi ke alam surgawi, tetapi aku tidak menyangka akan secepat ini, dan tiba-tiba menjadi kaisar. Jika saudari Ruhua mengetahuinya, dia akan sangat senang. Chen Chang'an mengangguk. Baiklah, cari kesempatan untuk menjemputnya sendiri. Kalau begitu, Chen Chang'an mengeluarkan warisan dewa yang meledak di tempat pengawal naga dinasti dewa terbunuh. Saat itu, dia membunuh 4 pengawal naga dinasti dewa, keberuntungannya bagus, dan 4 warisan dewa meledak. Dan benda warisan dewa ini dapat membantu manusia menjadi dewa. Itu masih pemurnian darah dan menjadi dewa dengan peringkat tertinggi. Daripada dewa biasa, sayang sekali, benda ini masih sama dengan banyak barang yang dia dapatkan. Itu memiliki batasan seperti biasa, dan tuan rumah tidak memiliki izin untuk menggunakannya. Jadi, Chen Chang'an memikirkannya di jalan. 4 muridnya, Boer, Little Tail, Bai Yue dan Mo Wentian. 1 per orang, warisan dewa. Itu juga adil. Lagi pula, kecuali Bai Yue, 3 murid lainnya juga telah menjadi kaisar. Itu adalah kandidat yang sempurna untuk mendapatkan warisan dewa. Masukkan sepotong warisan dewa ke tubuh Mo Wentian. Mo Wentian tiba-tiba merasakan kekuatan tak terbatas yang mengerikan di tubuhnya. Kekuatannya jauh melampaui Kaisar Agungnya, sehingga dia tidak bisa menahan rasa takut dan terkejut. Mo Wentian terkejut. Tuan, apakah ini? Chen Chang'an berkata dengan ringan. Wentian, sekarang kamu sudah tahu dari Bai Yue bahwa Kaisar Agung bukanlah akhir. Di dunia di luar alam, alam semesta galaksi yang benar-benar megah dan berwarna-warni, di mana yang kuat seperti awan, Kaisar Agung hanyalah seekor anjing. Semut, dan yang menembus tubuhmu untuk Tuan adalah warisan para dewa. Tentang warisan dewa, dapat dikatakan bahwa itu adalah kunci bagimu untuk memulai jalan menjadi dewa terkuat. Mo Wentian tercengang. Dia baru saja menjadi Kaisar Agung, dan dia akan terus tumbuh lebih kuat. Di tempat Tuan, tidak terlalu mudah untuk menjadi lebih kuat, kan? Berlatihlah dengan baik. Baiklah, Tuan, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Guru, Anda tidak perlu terlalu tergesa-gesa. Meskipun Anda telah memperoleh warisan dewa, semuanya akan memakan waktu Anda, dan air akan mengalir. Anda masih muda dan tiba-tiba menjadi lebih kuat. Yang Anda butuhkan lebih banyak adalah curah hujan. Mo Wentian mengangguk, guru benar. Kemudian, Mo Wentian tersenyum lagi. Guru,
Saya berencana untuk pergi ke domain abadi surgawi untuk menjemput saudari Ruhua, dan kemudian membawa saudari Ruhua keluar untuk mengalami dan menetap. Apakah itu tidak apa-apa? Mo Wentian tampak sangat merindukan. Saya cukup kuat sekarang. Bahkan jika Anda membawa saudari Ruhua untuk mengalami dan melihat pemandangan di luar, Anda masih memiliki kekuatan untuk melindunginya. Chen Chang'an mengangguk. Lebih tepat untuk mengalami dan menenangkan diri. Mari kita pergi ketika saatnya tiba. Bab 712, Angin Kembali. Berita. Guru Chen Chang'an, kepala sekolah sekte umur panjang, berada di udara. Setelah dia menemukan kepala iblis Dewa Buddha yang disegel di awal, dia pergi mencari Sukun. Di tubuh Sukun, segel itu menekan mata iblis penghancur dunia dari Dewa Buddha. Hanya saja, membuat Feng Qiyun merasa tidak berdaya ketika dia datang ke lokasi Sukun sebelumnya. Tetapi Sukun belum ditemukan. Namun, Feng Qiyun tidak menyerah. Dia terus mencari Sukun. Sampai akhir, masih belum terlihat di manapun. Sama sekali tidak mungkin menemukan kemana Sukun pergi. Meskipun Feng Qiyun sangat tidak mau, tetapi dia hanya bisa menghela nafas dan menyerah. Karena tidak banyak waktu tersisa baginya. Dia hanya bisa kembali ke Laut Bintang Timur dengan tengkorak iblis. Dan di jalan, Feng Qiyun juga secara bertahap kehilangan banyak berita. Setiap berita sangat sensasional. Bahkan Feng Qiyun terkejut ketika mendengarnya. Misalnya, wilayah abadi Jiushu melanggar aturan ribuan wilayah abadi dan ingin maju ke tingkat ke-9, tetapi dikepung oleh pasukan Kaisar Laut Bintang Tengah. Akhirnya, dia dengan mudah dikalahkan oleh guru tak tertandingi Chen Chang'an dari Gunung Feixian dan 3 bawahannya. Kelahiran alam rahasia Kaisar Agung, 4 murid Chen Chang'an, Mo Wentian, menjadi Kaisar. Ningbing Abadi menjadi Kaisar. Wu Qingyao menjadi Kaisar. Murid tertua Chen Chang'an, Ling Baur, menjadi Kaisar. Murid kedua, Ekor Kecil, juga menjadi Kaisar. Seorang leluhur Zongzu juga menjadi Kaisar. Kecuali Mo Wentian, yang menerima warisan alam rahasia Kaisar Agung. Semua orang mendapatkan ramuan emas dari Chen Chang'an untuk menjadi Kaisar. Feng Qiyun mendengarnya, dan sambil terkejut, dia menghela nafas sedikit. Keberuntungan macam apa yang didapat muridku? Meskipun Kaisar Agung bukan apa-apa di luar alam, tetapi di ribuan alam abadi, itu sudah menjadi batas. Sebelum ini, tidak ada seorang pun yang melangkah ke wilayah Kaisar selama bertahun-tahun. Muridku, dengan kekuatanku sendiri, mengubah pola seluruh wilayah abadi. Feng Qiyun sangat senang. Sampai kemudian, Feng Qiyun mendengar berita lain. Ini tentang Laut Bintang Barat. Si Xinghai pernah dikuasai oleh kultus pemujaan Luna dan menyembah Dewa Bulan, yang merupakan bencana. Chen Chang'an, seorang ahli yang tak tertandingi di wilayah abadi 9 provinsi, mendengar tentang hal itu, dan pergi ke Xinghai untuk mencari masalah dengan kultus Luna. Pada akhirnya, penyembahan Dewa Bulan dihancurkan, dan Dewa Bulan ditekan. Sejak saat itu, Laut Bintang Barat telah pulih, memungkinkan semua orang untuk kembali normal, dan bahkan dengan cara mencapai langit, Laut Bintang Barat, yang sudah mulai menurun, telah dihidupkan kembali. Sekarang, ada banyak orang di Xinghai yang memuja kuil Chen Chang'an. Hormatilah dia dengan suara menenangkan para dewa. Nama menenangkan para dewa sudah memiliki semacam kekuatan, dan itu akan menyebar ke seluruh ribuan alam abadi. Feng Qiyun tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Dewa Bulan, mungkinkah orang itu dari Tian Lansing? Jika itu benar, maka muridku terlalu kuat. Itu telah mampu bersaing dengan para dewa. Momentum ribuan abadi, gelar dewa, jika kamu memiliki cukup iman,
kamu bahkan bisa menjadi dewa. Feng Qiyun penasaran, karena dia tahu bahwa Chen Chang'an mengandung keabadian. Tubuh umur panjang itu diam dan tidak pernah terbuka. Terakhir kali saya menghubungi Chen Chang'an, Feng Qiyun bertanya-tanya mengapa Chen Chang'an begitu kuat. Sekarang, saya mendengar bahwa Chen Chang'an menekan Dewa Bulan. Kemudian dia penasaran, mungkinkah tubuh abadi Chen Chang'an sudah lama terbangun? Dengan kata lain, Chen Chang'an mendapat kesempatan melawan langit dan menguasai kekuatan misterius dan kuat lainnya. Dan kekuatan ini membantunya mengalahkan Luna. Tetapi, Fan Geqiyun lebih suka mempercayai yang pertama. Lagi pula, jika yang terakhir, basis kultivasi Chen Chang'an biasa saja, bahkan jika itu adalah semacam kekuatan misterius dan kuat, bagaimana itu bisa dengan mudah dipahami olehnya. Tetapi, ini masih menjadi rahasia Chen Chang'an. Feng Qiyun tidak bertanya lagi. Saya tidak menyangka bahwa ketika saya menemukan lingkaran sukun, kekacauan di dunia luar sudah begitu besar. Setengah bulan kemudian, Feng Qiyun kembali ke Laut Bintang Timur. Ketika kembali ke Laut Bintang Timur, khususnya Laut Bintang di dekat wilayah abadi 9 provinsi. Terkejut, itu adalah napas sukun, mengapa ada di sini? Segera, dia menemukan sukun yang menghuni Qinghai di dekat wilayah abadi Kyushu. Itu benar-benar ada di sini. Dia mengerutkan kening. Mengapa kamu datang ke sini? Kemudian, Feng Qiyun memasuki tubuh sukun. Namun, ketika dia datang ke tempat yang disegel di tubuh sukun, dia langsung mengerutkan kening. Mata iblis penghancur telah hilang. Dia agak berat, yang bukan kabar baik. Lihat seperti ini, mata iblis penghancur dunia lolos. Apakah murid itu mendapatkan mata iblis penghancur? Feng Qiyun menebak lagi. Kemudian, Feng Qiyun meninggalkan tubuh sukun. Di Qinghai, dia bertemu Gu Yuan dari Detasemen Xuanwu. Tanyakan padanya tentang sukun, dan situasi mata iblis penghancur dunia, lihat apakah dia tahu. Gu Yuan mengenal Feng Qiyun. Adalah tuan dari bos. Jadi, Gu Yuan sangat hormat dan menceritakan semuanya padanya. Waktu yang lama telah berlalu karena peristiwa gelombang kematian. Berita itu secara bertahap terkubur, dan jika mereka tidak mengambil inisiatif untuk menanyakannya, tidak banyak orang yang akan membicarakannya. Bagaimanapun, berita paling sensasional saat ini masih tentang Jin dan Chengdi dan kelahiran Anshan. Setelah mengetahui semuanya dari Gu Yuan, Feng Qiyun merasa lega. Karena mata iblis penghancur dunia telah ditekan oleh Chang'an, dengan penambahan tengkorak iblis, Raja Iblis Buddha dapat dibangkitkan. Namun, berdasarkan situasi saat ini, tampaknya Chang'an tidak membutuhkan Dewa Buddha ini. Kemudian, Feng Qiyun langsung pergi ke Jiushu Xianyu untuk menemui Chen Chang'an. Bab 713, Puncak Peri, bangga selama 9 hari, jika ada aku yang menenangkan saraf, akan ada surga. Datanglah ke Kyushu Xianyu. Feng Qiyun langsung pergi ke Gunung Feixian di pegunungan Siwanda. Ia bertemu dengan Chen Chang'an. Badai kembali, membuat Chen Chang'an sangat senang. Guru, Anda akhirnya kembali. Feng Qiyun mengangguk. Saya kembali, tetapi saya tidak menyangka bahwa selama waktu pergi, anak Anda telah membuat langkah besar di antara ribuan orang abadi. Feng Qiyun menatap Chen Chang'an. Chen Chang'an masih tampak biasa saja, seperti orang biasa, tetapi dia sama sekali tidak dapat diprediksi. Guru, apa yang Anda lihat? Chen Chang'an bertanya sambil tersenyum. Feng Qiyun menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tidak apa-apa, saya hanya tidak menyangka Anda melakukan hal-hal yang mengguncang bumi ini ketika saya sedang mengajar, melihat Anda dengan jujur. Saya tidak percaya Anda adalah murid saya. Chen Chang'an tersenyum.
Berpisah selama 3 hari, Anda seharusnya diperlakukan dengan kagum. Angin bertiup dan awan kembali bertiup. Nama Anshen, pasti pernah kau dengar. Jangan, sekarang banyak orang dari ribuan dewa memuja posisi dewamu. Patung dewa, apakah kau punya perasaan dalam tubuhmu? Chen Chang'an menggelengkan kepalanya. Tidak, dia juga mendengar tentang ini 2 hari yang lalu. Cukup terkejut. Saat itu, aku tak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan sepatah kata. Puncak peri, bangga akan 9 hari, jika ada aku yang menenangkan saraf, akan ada surga. Chen Chang'an cukup puas dengan nama Anshen. Tampaknya jauh lebih baik daripada tangan tak terkalahkan di dunia. Saat ini, bahkan di wilayah abadi 9 provinsi, ada banyak dewa yang tidak lagi memanggilnya senior. Sebaliknya, ia dipanggil Anshen, atau Dewa Anshen. Melihat Chen Chang'an menggelengkan kepalanya, tidak mengherankan bahwa angin bertiup kencang. Chang'an, sekarang kau memiliki kepercayaan orang yang tak terhitung jumlahnya, dan kau memiliki peluang besar untuk menjadi dewa. Jika kau dapat memahaminya, kau harus memahaminya. Saat ini, sumber keyakinanmu baru saja dimulai. Dengan situasi ribuan orang abadi saat ini, namamu bagaikan guntur dan terkenal, dan kekuatan keyakinan yang telah kau serap sudah cukup untuk membantumu menciptakan keilahian. Chen Chang'an tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Orang biasa juga bisa menjadi abadi dan menjadi kaisar, jadi mereka bisa langsung menjadi dewa. Feng Qiyun mengangguk. Tentu saja, ada banyak jalan untuk menjadi dewa, tetapi setiap jalan sangat sulit. Jika itu orang lain, aku khawatir tidak ada kesempatan untuk mendapatkan kepercayaan yang tulus dan tulus dari begitu banyak orang dalam sekejap. Lalu, Feng Qiyun mengeluarkan tengkorak iblis. Pikiran jahat juga lahir di tengkorak iblis ini, tetapi telah dihancurkan olehnya. Feng Qiyun bertanya, bisakah tubuh Buddha Lord lainnya bersamamu? Chen Chang'an mengangguk. Angkat tanganmu. Mata iblis penghancur dunia, tubuh iblis abadi, dan hati iblis muncul, dan energi iblis melonjak, yang luar biasa. Feng Qiyun bertanya lagi, Chang'an, aku bertanya padamu, kamu menjawab dengan jujur, apakah tubuh umur panjangmu sudah pulih? Chen Chang'an menggelengkan kepalanya, tidak. Kalau begitu, kekuatanmu saat ini telah mencapai keadaan sedemikian rupa sehingga bahkan dewa bulan tingkat dewa telah dikalahkan olehmu. Apakah kamu masih perlu membangkitkan Buddha-Buddha dan menghidupkan kembali tubuh abadi? Chen Chang'an tersenyum ringan. Semuanya sama saja, tetapi aku sangat ingin tahu tentang perbedaan antara aku setelah tubuh umur panjang bangun. Itu milik kekuatan tubuh umur panjang. Aku tidak terlalu peduli tentang itu di sini. Meskipun Feng Qiyun tidak bertanya, tetapi Chen Chang'an tahu apa yang sedang dia tanyakan. Namun, tentang sistem, dia tidak mengetahuinya, dan juga sulit untuk menjelaskannya, jadi Chen Chang'an tidak ingin memberitahunya. Baiklah, terserah padamu. Feng Qiyun tidak berkata apa-apa lagi. Chen Chang'an tidak omong kosong. Sekarang sisa-sisa Dewa Buddha telah dikumpulkan. Sudah waktunya untuk menghidupkan kembali Dewa Buddha. Chen Chang'an tidak perlu menggunakan fungsi, mengendalikan hidup dan mati. Saya melihat sisa-sisa Dewa Buddha berkumpul bersama, dan tiba-tiba ada vitalitas yang agung. Disertai dengan kekuatan aneh yang mengalir di reruntuhan. Seketika, tubuh Chen Chang'an beresonansi. Apakah ini kekuatan tubuh abadi? Chen Chang'an terkejut. Untuk pertama kalinya, saya merasakan kekuatan saya sendiri, bukan kekuatan sistem. Di bawah pengawasan ketat Chen Chang'an dan Feng Qiyun, sisa-sisa bergabung, disertai dengan aura yang ganas dan mendominasi yang perlahan naik. Dengan tubuh yang tinggi dan kekar, mata Sang Buddha tertutup rapat,
dan napas di tubuhnya lebih seperti tidur. Tiba-tiba sesaat, Sang Buddha membuka matanya. Itu adalah dua sinar cahaya yang mendominasi yang melesat dari matanya. Sang Buddha, dia telah bangkit. Dan dengan kebangkitan Sang Buddha, tiba-tiba, langit dan bumi berubah, dan semuanya menjadi gelap gulita. Semua makhluk abadi di wilayah abadi 9 provinsi merasakan kekuatan sihir yang dingin dan ganas. Ketika mereka merasakan kekuatan sihir yang dingin dan ganas ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak membuat jiwa mereka gemetar, dan ada rasa takut yang familiar. Terutama beberapa makhluk abadi yang telah hidup lama tampaknya telah menemukan sesuatu. Wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Ya, itu adalah Dewa Buddha. Dewa Buddha akan segera lahir. Ya Tuhan, apakah Anshen benar-benar membangkitkan Dewa Buddha? Kelahiran Buddha akan membawa bencana bagi ribuan makhluk abadi. Pada saat ini, dan manusiawi, sebenarnya, tidak perlu takut pada Dewa Buddha. Era saat ini bukan lagi era kegelapan 100.000 tahun yang lalu. Apakah Anda lupa bahwa ada ribuan makhluk abadi sekarang, tetapi ada beberapa kaisar besar yang lahir? Bab 714, Sang Buddha telah bangkit kembali, jangan pernah pikirkan itu. Begitu kata ini keluar, banyak makhluk abadi menghela napas lega. Namun, beberapa orang tidak dapat menahannya. Dewa Buddha adalah kaisar agung kuno, dan kaisar-kaisar agung ini di antara ribuan makhluk abadi baru saja mencapai alam kaisar agung belum lama ini. Jadi saya khawatir mereka tidak dapat dibandingkan dengan kaisar-kaisar agung gaya lama. Kamu bodoh? Meskipun kaisar-kaisar agung ini bukan lawan dari Dewa Buddha, tetapi jangan lupakan Dewa Anshen. Semua kaisar agung ini dikultivasikan oleh Dewa Anshen. Tidakkah menurutmu Dewa Anshen bukanlah lawan dari Dewa Buddha? Mendengar ini, banyak makhluk abadi juga benar-benar lega. Itu benar, semuanya memiliki kehadiran Dewa Anshen. Dewa Bulan yang memuja Dewa Bulan begitu kuat, kudengar itu tampaknya berasal dari luar alam, melampaui alam kaisar. Meskipun mereka tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Namun, Luna pasti sangat kuat, kalau tidak si Singhai tidak akan seperti itu. Bahkan Dewa Bulan pun ditekan oleh Dewa Anshen. Karena Dewa Anshen berani membangkitkan Dewa Buddha, dia pasti akan menghadapinya. Masa kegelapan masa lalu tidak akan datang lagi. Ya, kita harus percaya pada Dewa Anshen. Di Gunung Feixian, Chen Chang'an menatap Dewa Buddha di depannya. Tubuh tinggi itu memancarkan kekuatan sihir yang ganas dan dingin. Ketika Chen Chang'an memperhatikannya, Dewa Buddha juga menatap Chen Chang'an. Setelah bertahun-tahun tertidur, kesadarannya yang kembali pada saat ini telah membebaskannya. Manusia fana, semut. Dewa Buddha menatap Chen Chang'an, tetapi tidak merasakan aura kultivasi apapun di tubuh Chen Chang'an. Biasa saja tidak bisa lebih umum. Tetapi, pemuda berjubah putih di depannya menatapnya dengan begitu tenang dan kalem, tanpa rasa takut sedikit pun. Dan ini juga membuat Dewa Buddha merasa sedikit luar biasa dari Chen Chang'an yang biasa saja. Itu membuatnya sedikit tidak terduga. Tetapi, satu hal yang mengejutkan Dewa Buddha, itu adalah napas umur panjang. Benar sekali, dia merasa bahwa Chen Chang'an dan dirinya memiliki kekuatan yang sama. Dengan kata lain, pemuda berjubah putih ini memiliki fisik yang sama dengannya, tubuh yang berumur panjang. Aku tidak menyangka bahwa selain dewa, ada orang di dunia ini yang memiliki fisik seperti ini. Pada saat ini, Feng Qiyun membuka mulutnya. Benar sekali, ini juga tujuanku menekanmu sejak awal. Saya mendengar Feng Qiyun berbicara. Mata Sang Buddha tiba-tiba beralih ke Feng Qiyun. Mata dingin itu memancarkan cahaya dingin. Itu kau,
Orang tua. Feng Qiyun mengangguk, itu aku. Sang Buddha mencibir, ternyata itu hanya sisa jiwa di luar tubuh. Seketika, Sang Buddha membantai dengan kejam. Membunuh langsung ke Feng Qiyun. Feng Qiyun menindasnya selama bertahun-tahun. Untuk mengatakan siapa yang paling dibenci Sang Buddha di dalam hatinya. Tentu saja, itu adalah badai yang menindasnya sejak awal. Jika dibangkitkan, maka dia akan menghancurkan sisa jiwa Feng Qiyun terlebih dahulu. Setelah dia melangkah ke alam dewa dan pergi keluar alam. Membunuh dewa Feng Qiyun lagi. Singkatnya, dia berselisih dengan Feng Qiyun. Tentu saja, dengan kondisi Feng Qiyun saat ini, sama sekali bukan lawan untuk membangkitkan Sang Buddha yang telah mendapatkan kembali kekuatan penuhnya. Tapi, Feng Qiyun juga setenang dan setenang Chen Chang'an. Kenapa kamu berkata seperti ini? Bagaimanapun, Chang'an ada di sisinya. Dia sangat percaya diri dengan kekuatan Chang'an. Bahkan Dewa Bulan pun ditekan, apalagi Sang Buddha. Sungguh, Sang Buddha ingin membunuh Feng Qiyun. Chen Chang'an langsung menggunakan kekuatan domain tak terkalahkan untuk menekannya pada tubuh Sang Buddha. Seketika, tubuh iblis yang dibantai itu membeku di tempat, tidak dapat bergerak sama sekali. Sang Buddha terkejut. Keku. Kekuatan yang tiba-tiba ini membuatnya sama sekali tidak dapat melawan. Bahkan jika kekuatannya telah kembali ke kondisi puncaknya, sama sekali tidak ada kemampuan untuk melawan. Sang Buddha, kursi ini akan membangkitkanmu. Karena kau berada di wilayah kursi ini, jujurlah. Ketika Sang Buddha mendengar Chen Chang'an berbicara, ekspresinya tidak dapat dihindari terkejut. Itu kau. Aku tidak percaya bahwa meskipun Chen Chang'an terlihat biasa saja di permukaan, dia sebenarnya memiliki kekuatan yang mengerikan. Kekuatan ini lebih seperti sumber yang tak berakar itu. Seolah-olah kekuatan itu datang entah dari mana. Membuatnya menakutkan. Tatapan mata Chen Chang'an tetap tenang dan kalem, dan dia menatap Sang Buddha. Kekuatan yang menekan Sang Buddha menjadi semakin kuat. Sang Buddha tidak tahan lagi. Berlututlah. Chen Chang'an memberi perintah. Sang Buddha menatap tajam ke arah Chen Chang'an. Dia menggertakkan giginya dan menahan kekuatan mengerikan yang menekannya, tidak membiarkan dirinya berlutut. Memikirkan Sang Buddha yang bermartabat, bagaimana dia bisa berlutut di hadapan orang ini. Chen Chang'an tidak berbicara, hanya menatapnya dengan acuh tak acuh. Kaki Sang Buddha Dewa Buddha patah, dan dia hanya mendengar suara "ka" yang tajam. Itu karena tulang lututnya dihancurkan oleh kekuatan Chen Chang'an, dan darah mengalir. Sang Buddha Dewa tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan dengan "bang" dia berlutut di tanah. Adegan ini tidak mengejutkan Feng Qiyun di sampingnya. Namun, Feng Qiyun masih tidak dapat melihat metode apa yang digunakan Chen Chang'an untuk menekan Sang Buddha Dewa dengan cara yang menghancurkan. Chen Chang'an merendahkan, menatap Sang Buddha Dewa. Sang Buddha Dewa Iblis, satu-satunya kegunaanmu untuk kursi ini adalah untuk membangkitkan tubuh abadi. Jangan pikirkan itu. Sang Buddha Dewa berkata dengan dingin. Chen Chang'an menunjukkan senyum yang tidak dapat dijelaskan. Apakah kamu mengatakan jangan pikirkan itu? Bab 715, Sistem Curang, dapatkan dalam satu darah. Tulang lutut Sang Buddha hancur, dia berlutut di tanah, dan bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak bisa bangun sama sekali. Chen Chang'an ini ingin dia membantu membangunkan tubuh umur panjang. Lupakan saja, ini sama sekali tidak mungkin. Pada saat yang sama, Sang Buddha-Buddha juga sangat terkejut di dalam hatinya. Mengapa? Karena dia merasa bahwa tubuh iblis abadi Chen Chang'an masih dalam keadaan diam. Berbicara secara logis, Chen Chang'an seharusnya menjadi orang biasa. Hanya dengan membangunkan tubuh iblis abadi,
naga dapat muncul dari jurang dan terbang ke langit. Tapi kenapa, dalam cencangan ini, dia tidak memiliki akar dan sumber, tetapi tiba-tiba kekuatan yang begitu kuat meletus. Kekuatan ini mengejutkannya, bahkan di luar kata-kata. Kenapa? Untuk apa sebenarnya ini? Mungkinkah dia mendapat kesempatan luar biasa di luar wilayah itu? Kalau tidak, tubuh iblis abadinya tidak akan terbangun. Bagaimana bisa begitu kuat? Chen Chang'an hanya menatap sang Buddha-Buddha yang berlutut dengan acuh tak acuh. Sang Buddha, orang yang sangat kejam, berani mengorbankan darah ribuan orang abadi untuk membantunya menjadi dewa. Kalau begitu, mulut yang sombong juga harus. Tapi, di depan Chen Chang'an, kamu masih berani bicara. Itu bukan hanya ingin makan kentut. Di samping, Feng Qiyun bertanya, Chang'an, melihatnya seperti ini, jika kamu selalu keras kepala dan tidak menyerahkan seni mendalam tertinggi yang membantu tubuh umur panjang terbangun, apa yang akan kamu lakukan? Sang Buddha yang berlutut hanya menatap dingin dan tidak berkata apa-apa. Chen Chang'an hanya tersenyum. Guru, jika aku menginginkan sesuatu, itu bukan sesuatu yang dapat ditolak oleh setan kecil. Dia keras kepala dan menolak untuk mengatakannya, itu tidak lebih dari sekadar mengandalkan tubuh umur panjang. Sang Buddha mendengus dingin, itu adalah tubuh iblis abadi. Tubuh abadi macam apa? Nak, jangan bicara omong kosong jika kamu tidak mengerti. Suatu hari, dewa ini akan mendominasi dunia, dan akulah satu-satunya. Karena kamu juga memiliki tubuh fisik yang unggul ini, sebenarnya, kita dapat bekerja sama dan akhirnya menginjakan kaki di seluruh dunia, bahkan jika itu di luar wilayah, kita juga dapat menaklukkannya. Berbicara tentang ini, mata Buddha-Buddha memancarkan cahaya yang menyala-nyala, penuh kegembiraan. Chen Chang'an tertawa, senyum itu mengandung makna yang dalam, dia menatap Buddha-Buddha. Yah, kamu benar, tubuh fisik yang unggul sangat kuat, tetapi apakah kamu pikir tubuh fisik ini yang terkuat? Tentu saja, kuasai tubuh fisik ini, dan kamu tidak akan pernah mati atau mati, cepat atau lambat, dewa akan mencapai puncaknya. Sang Buddha berkata dengan bangga, inilah kekuatan Sang Buddha. Chen Chang'an menggelengkan kepalanya pelan, sepertinya kau masih seekor katak di dasar sumur. Kau perlu mengerti apa artinya menghancurkan rumput dan mencabut yang busuk, benar-benar tak terkalahkan. Apakah kau pikir kau benar-benar abadi? Dibandingkan dengan keabadian tubuh iblis yang abadi. Lupakan saja, Chen Chang'an masih lebih suka menyebut tubuh ini sebagai tubuh umur panjang. Namun, tubuh iblis yang abadi tidak sebanding dengan sistem domain tak terkalahkan yang dimiliki Chen Chang'an. Sistem ini terbatas dalam cakupannya. Namun, benda ini curang. Ia telah melampaui semua kekuatan di dunia, dan telah melampaui kognisi semua orang di dunia fantasi ini. Dua kata, tak terkalahkan, berbicara. Chen Chang'an mengangkat tangannya dan mengarahkan jari telunjuknya yang ramping ke arah Sang Buddha. Sang Buddha tidak takut, ia berlutut dan melotot serta berteriak. Apa yang kau tunjuk pada dewa ini? Tak terduga, teror yang belum pernah terjadi sebelumnya akan datang. Guru iblis Buddha tidak dapat menahan rasa ngeri di hatinya, seluruh tubuhnya dingin, dan tulang punggungnya dingin. Untuk mengatakannya untuknya, aku belum pernah merasakan hal yang mengerikan seperti ini sebelumnya. Mengapa demikian? Bahkan di awal, dia bertemu Feng Qiyun. Ditekan oleh Feng Qiyun juga tidak terasa seperti itu. Apa yang dipikirkan oleh guru Buddha? Aku juga tidak mengerti. Tentu saja, dia pasti tidak mengharapkannya. Perilaku Chen Chang'an saat ini adalah membunuhnya. Biarkan dia melihat bahwa tubuh abadi itu abadi dan abadi, yang semuanya hanya rentan di depan sistem. Seperti pasta kertas,
itu akan pecah saat Anda menusuknya. Meskipun itu sedikit merendahkan, bagaimanapun juga, Chen Chang'an sendiri memiliki tubuh abadi. Tetapi Chen Chang'an sangat jelas. Bahkan jika tubuh umur panjangnya sendiri dihidupkan kembali, dia telah menguasai kekuatannya. Tetapi dibandingkan dengan alam tak terkalahkan, kekuatan itu sangat lemah dan tidak berarti. Sangat bagus. Sistem domain tak terkalahkan adalah ketergantungan utama Chen Chang'an. Raja Iblis Buddha, karena kamu belum mati, mengapa kamu tidak menikmatinya hari ini? Apa rasanya kematian? Suara itu baru saja jatuh. Ujung jarinya, sinar emas dipancarkan. Apalagi yang ingin dikatakan Raja Iblis Buddha. Namun, kepalanya langsung ditembus oleh sinar emas itu. Sekarang, Raja Iblis Buddha hancur total, dan ekspresinya masih tercengang dan bertanya-tanya oleh kata-kata Chen Chang'an. Suara, bang, sang Buddha kehilangan seluruh kekuatannya dan jatuh ke tanah. Dalam benak Chen Chang'an, perintah sistem berbunyi. Setelah membunuh sang Buddha, ia memperoleh sejumlah besar nilai domain, dan 5 peti harta karun ikan asin juga meledak. Chen Chang'an cukup puas. Di sampingnya, Feng Qiyun tertegun. Chang Sheng, dia sudah mati. Wajah Chen Chang'an tenang dan kalem, dan ia mengangguk. Kemudian, ia menarik kembali jari telunjuknya menghadap sang Buddha, meletakkannya di depan mulutnya, dan mengembuskan napas dingin. Pertama, darah, ambil darahnya. Feng Qiyun terkejut dan sedikit curiga. Ini adalah tubuh iblis abadi. Keabadian yang legendaris itu abadi. Bagaimana bisa mati? Ia buru-buru melangkah maju untuk memeriksa. Ditemukan bahwa ia benar-benar mati, mesin Qi mati, dan ia tidak bisa mati lagi. Untuk sementara waktu, kognisi Feng Qiyun terbalik. Apakah legenda itu salah? Sebenarnya, tubuh iblis abadi tidak mungkin abadi sama sekali. Jalan Chen Chang'an, Guru, tidak ada keabadian sejati di dunia ini, tetapi kekuatannya tidak cukup. Tentu saja, Chen Chang'an tidak dapat memberitahu Feng Qiyun bahwa dia dapat membunuh Raja Iblis Buddha karena sistemnya curang. Jika tidak, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap Buddha-Buddha ini.